Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul optimalisasi keuntungan menggunakan metode Simplex pada UMKM Kerupuk Alfanas. Yang pertama ada latar belakang. UMKM dipercaya sebagai solusi dari masalah mana diharapkan akan terus tumbuh dan berkembang terkhususnya di Indonesia karena adanya UMKM dianggap dapat membantu perekonomian karena sifatnya yang nyata dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dalam menjalankan sebuah usaha seringkali mempunyai permasalahan-permasalahan terkait pengalokasian atau pembagian yang optimal untuk semua sumber daya yang mempunyai efisiensi yang bervariasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya, usaha kerupuk Alfanas adalah UMKM yang sudah berdiri sejak tahun 2017 lalu. UMKM ini memproduksi berbagai macam kerupuk di mana terdapat dua jenis kerupuk yang sangat laris pada UMKM ini, yaitu kerupuk putih dan kerupuk mie. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini terbatas. Sumber daya dan modal yang dimiliki membuat kurang optimalnya proses produksi. Karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan metode ILP dengan metode Simplex yang dianggap optimal dalam memaksimumkan keuntungan. Mode IPL, Integer Linear Programming. ILP adalah suatu metode optimasi dalam matematika dan riset operasi yang digunakan untuk menemukan nilai optimal, maksimum atau minimum dari sebuah fungsi linear dengan syarat bahwa semua variabel keputusan yang terlibat harus berupa bilangan bulat. Yang kedua ada metode Simplex. Metode Simplex adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi linear, yaitu untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi linear. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah linear programming dengan metode Simplex kasus maksimasi ada 8, yaitu yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, yaitu berfungsi tujuan dirubah menjadi bentuk baku fungsi kendala sebelum dimasukkan dalam tabel Simplex, ditambahkan variabel select. Yang kedua, langsung tabel Simplex awal. Yang kedua, menyusun tabel Simplex awal. Yang ketiga, menentukan kolom kunci. Yang keempat, menentukan baris kunci. Yang kelima, ada mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang keenam, ada mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0. 7. Melanjutkan perbaikan-perbaikan langkah 3-6 hingga baris Z tidak ada lagi bernilai negatif. 8. Solusi optimal diperoleh dengan nilai variabel keputusan untuk masing-masing baris terletak pada kolom B1. Yang selanjutnya ada beberapa istilah yang digunakan dalam metode Simplex antara lain. 1. Iterasi, tahap perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, ada variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Yang ketiga, solusi atau nilai kanan.
nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia pada solusi awal. Nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah besar daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Variabel slack, variabel yang ditambahkan ke model matematik. Kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaannya kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duma. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini didapatkan data berupa bahan-bahan yang diperlukan untuk menggoreng kerupuk. UMK ini mempunyai dua varian kerupuk yang paling diminati, yaitu kerupuk putih dan kerupuk mie yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah berikut. Di sini tertera ada bahan seperti bahan mentah, minyak goreng, dan kayu bakar. Untuk kerupuk putih memerlukan bahan mentah 10 kg, kerupuk mie 10 kg, dan kapasitasnya ialah 30 kg. Goreng untuk kerupuk putih 6 kg, kerupuk mie 5 kg, dan kapasitasnya 20 kg. Sedangkan kayu bakar, kerupuk putih 12 kg, kerupuk mie 10 kg, dan kapasitasnya 40 kg. Untuk hasil keuntungan yang dimiliki UMKM Kerupuk Avanas yaitu sebesar 100.000 untuk produk kerupuk putih yang dinotasikan dengan X1 dan 150.000 untuk kerupuk mie yang akan kita notasikan dengan X2. Tahap perhitungan dengan metode simplex adalah sebagai berikut. Yang A, menetapkan posisi tujuan dan elemen kendala. Yang pertama kita akan menetapkan posisi tujuannya, yaitu Z sama dengan 10X1 ditambah 15X2. Setelah itu, kita ambil dengan kendala atau batasan. Di sini sudah ada 3 kendala, di mana itu didapat dari kerupuk putih, kerupuk mie, dan kapasitasnya. Kendala pertama itu adalah bahan mentah, yaitu 10X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 30. Dan untuk fungsi kendala kedua, 6X1 tambah 5X2 kurang dari sama dengan 20. Dan untuk kayu bakar, 12X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 40. Sehingga X1 besar dari sama dengan 0, X2 besar dari sama dengan 0. Yang B, mengubah fungsi tujuan dan elemen kendala menjadi bentuk standar simplex. Caranya, ubah fungsi tujuan dan kendala menjadi bentuk standar simplex menggunakan variabel slack dengan mengubah persamaan kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, dan tambahan variabel baru menggunakan S1, S2, dan seterusnya. Di sini sudah kita dapatkan bentuk umumnya. Dan yang pertama itu ada Z sama dengan 10X1 ditambah 15. Ini karena kasusnya positif, sudah Z max, berarti kita tinggal memindahkan Z ini ke ruas kiri, yaitu berubah menjadi negatif. Sehingga Z kurang 10X1 kurang 15X2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendalanya, yang pertama ada 10X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 30. Kita ubah ke bentuk standar menjadi 10X1 ditambah 10X2 ditambah S1. S1 ini ya variabel slack. Ini sudah sama dengan, karena kita sudah ubah kurang dari sama dengannya 30. Yang kedua ada 6X1 ditambah 5X2 ditambah S2 sama dengan 20. Dan yang ketiga, 12X1 ditambah 10X2 ditambah X3 sama dengan 40. Selanjutnya, kita akan membuat tabel awal simplex. Nah, di kolom paling kiri ini ada namanya basis. Sedangkan untuk di sebelah kanan, itu adalah NK. NK itu adalah nilai kanan. Sekarang kita akan isi kolom variabel basisnya.
Yang pertama kita isi untuk kolom basis bawah. Di sini sudah ada S1, S2, dan S3, di mana S1, S2, dan S3 adalah variabel slack. Dan untuk di bawahnya kita tambahkan Z. Z itu tadi nilai fungsi tujuan. Selanjutnya kita akan isi kolom atas. Ini sudah ada variabel keputusan, ada X1 dan X2, dan kita tambahkan variabel slack-nya lagi, ada S1, S2, dan S3. Langkah selanjutnya kita akan isi kolom yang ada di dalam tabel dengan bentuk standar yang kita dapat tadi. Ini yang sudah kita dapat tadi, bentuk standarnya. Kita tinggal masukkan saja. Kita mulainya dari S1. Kita ambil fungsi kendalanya. Di sini ada 10x1, berarti nilai x1-nya adalah 10, x2-nya adalah 10, S1-nya 1. Karena S2-nya tidak ada, jadi kita taruh 0, S3-nya itu 0, dan NK-nya ialah 30. Ini 30 di sini ya. Setelah itu S2-nya di sini ada 6, ada 5, S1-nya 0, nah S2-nya itu 1, 3-nya tidak ada, maka kita buat 0, NK-nya adalah 20, begitu seterusnya sampai nilai Z. Selanjutnya di sini ada langkah kedua. Yang pertama kita mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah nilai yang mempunyai negatif tertinggi. Di sini nilai negatif tertinggi adalah min 15, yaitu terletak pada kolom X2. Maka kolom kuncinya adalah X2. Yang kedua, kita ingin mencari baris kunci. Baris kunci ialah nilai indeks positif terkecil. Nah, untuk mengetahui nilai indeks tersebut, kita harus mencarinya terlebih dahulu, yaitu NK dibagi kolom kunci. Ini di sini nilai kanan, kita bagi dengan kolom kuncinya, yaitu X2. Ini ada 30 dibagi 10, yaitu 3, 20 dibagi 5, yaitu 4, 40 dibagi 10 ialah 4. Nah, jika di kolom kunci mempunyai 0 atau nilai negatif, maka kita dapat abaikan saja, karena itu tidak ada hubungannya dengan hasil nilai indeks yang kita cari. Maka nilai indeksnya tidak usah ditulis. Nah, yang ketiga, kita ingin mencari pivot atau nilai kunci, yaitu nilai yang terdapat pada persilangan kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kita bisa lihat kolom kunci X2, baris kuncinya itu ialah S1. Maka kita lihat persilangan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu 10. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah ketiga, yaitu mengubah variabel masuk dan keluar. Pertama, kita akan tentukan dulu variabel masuknya, yaitu X2. Di sini ya. Kenapa? Karena variabel masuk adalah kolom kunci. Dan di sini ada variabel keluarnya, yaitu S1. Kenapa? Karena variabel keluarnya adalah baris kunci. Nah, setelah itu kita ganti variabel keluar dengan variabel masuk, yaitu variabel basis pada baris kunci kita ganti dengan basis kolom kunci. Nah, nanti perubahannya ada pada tabel selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan namanya iterasi. Dalam kasus maksimasi nilai Z harus bernilai positif atau nol. Nah, yang pertama kita ingin mencari nilai baru pada baris kunci. Ini kita lihat pada baris pertama itu ada baris kunci sebelumnya dan nilai kuncinya juga. Di sini sudah ada 10. Maka selanjutnya kita tinggal membagi saja dengan nilai kunci, yaitu 10 dibagi 10, 1, dan seterusnya sampai kita mendapatkan baris kunci baru. Nah, kita letakkan di sini di kolom pertama.
Nah, langkah kedua, kita ingin mencari nilai baru pada baris lain. Kita isi pertama pada baris X2-nya, karena kan X2-nya sudah ketemu. Nah, di sini kenapa X2? Karena ini adalah variabel keluar yang tadi sudah kita ganti sebelumnya. Dan inilah baris kunci barunya, yaitu X2. Oke, kita lanjut S2-nya. Cara mencarinya adalah kita jumlah dulu yang di dalam dulu. Nah, di sini ada rumusnya. Nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Nah, di sini ada yang A, yaitu baris S2. Nah, di sini nilai lamanya sudah ada, yaitu 6, 5, 0, 1, 0, dan 20. Nah, di sini yang biru itu nilai baru baris kuncinya yang sudah kita dapat tadi, dan dikali nilai kolom kunci. Maka kita dapat S2-nya 1, 0, min 0,5, 1, 0, dan 5. Begitu seterusnya sampai nilai Z. Selanjutnya, kita periksa syarat layak dan optimalnya. Nah, jika syarat optimal sudah terpenuhi, karena semua nilai Z sudah bernilai positif, di sini sudah kita lihat, sudah nilai positif semua, hasil yang didapatkan yaitu X1 sama dengan 0, dan X2 sama dengan 3, Z-nya sama dengan 45. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan. Setelah perhitungan sudah selesai, sesuai dengan syarat optimal, lalu kita lanjutkan dengan mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, hingga didapatkan Z sama dengan 10X1 ditambah 15X2. Mana Z 10, X1-nya tadi kita dapatkan 0, ditambah 15, X2-nya tadi kita dapatkan 3, Z-nya sama dengan 45. Jadi, keuntungan maksimum yang didapatkan dari UMKM Kerupuk Alfanas yaitu senilai 450.000. Penelitian ini dilakukan pada UMKM Kerupuk Alfanas yang menjual dua jenis produk, yaitu kerupuk putih dan kerupuk mie. Pengolahan data dilakukan menggunakan mode IAP, yaitu dengan metode simplex, untuk mengetahui beberapa produksi kerupuk yang optimal agar memperoleh profit yang maksimal. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa UMKM Kerupuk Alfanas harus menjual kerupuk putih 10 kilo dan kerupuk mie 15 kilo agar menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 450.000. Baik, sampai di sini presentasi kami. Jika ada yang salah, kiranya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, dapat dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.